Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan sekarang kakak ketua kelas 5 pimpin doa ya. Doa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih Cantik. Oke anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Di kelas 4 apakah ada yang tidak sekolah? Tidak. Untuk kakak kelas 5 apakah ada yang tidak sekolah? Tidak. Oke, semua sekolah. Nah, anak-anak semuanya ya, hari ini kita akan mengadakan pembelajaran kelas tangkap. Jadi dalam satu kelas ini terdapat 2 tingkatan kelas. Yang pertama ada adik kelas 4 digabung sama kakak kelas 5 ya. Materinya berbeda anak-anak. Adik kelas 4 materinya itu bahasa Indonesia tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi tujuan pembelajarannya supaya anak-anak dapat menjelaskan apa itu gagasan pokok, menulis gagasan pendukung ya dalam suatu paragraf. Sedangkan kakak kelas 5 ya, hari ini kita akan belajar IPA, ilmu pengetahuan alam tentang alat gerak pada hewan dan manusia. Jadi tujuan pembelajarannya supaya anak-anak dapat menyebutkan alat gerak pada hewan dan manusia serta menyebutkan fungsinya. Sudah siapkah belajar? Sudah. Kakak kelas 5 sembari Bu Pompea menjelaskan terlebih dahulu pembelajaran kelas 4. Silakan kalian baca mandiri ya materinya. Silakan dibaca. Oke anak-anak, hari ini kita belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum kita mulai, Bu Pompea mau bertanya dulu kepada kalian semua. Di sini apakah ada yang pernah membaca buku cerita? Siapa yang pernah angkat tangan? Wah, semuanya ya. Oke, turunkan tangannya sayang. Saat kalian baca cerita, apakah kalian pernah menentukan ide pokok atau gagasan pokok? Tidak. Sebelum itu, Bu Pompea mau bagikan dulu teks bacaan. Baiklah, semua sudah dapat teks bacaan anak-anak? Sudah ya. Namun sebelum itu kalian tidak boleh dulu dibaca ya teks bacaannya. Kenapa? Karena nanti Bu Pompea mau menjelaskan dulu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, disimpan dulu teks bacaannya. Semuanya perhatikan ke slide anak-anak. Sudah? Jadi gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam sebuah bacaan. Kalau gagasan pendukung tersebut adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan dan mendukung gagasan pokok. Jadi berbeda ya. Bagaimana sih cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Perhatikan. Jadi cara menentukan gagasan pokok yang pertama, kalian harus baca dulu teks bacaan yang ingin kalian tekuni. Yang kedua, cari intinya ya. Inti dari kata-kata tersebut, inti dari kalimat tersebut itu apa? Mereka itu sedang membicarakan apa di teks bacaannya. Nah, yang ketiga, biasanya gagasan pokok itu berada di awal kalimat. Nah, sekarang gagasan pendukung bagaimana sih cara menentukannya? Sama ya, kayak gagasan pokok. Caranya yang pertama kalian harus baca dulu teks bacaannya. Yang kedua yaitu kalian kalau gagasan pendukung itu kan biasanya kalimat-kalimat yang mendukung gagasan pokok. Jadi, kalimat-kalimat tersebut pasti mengandung data atau fakta atau berita-berita yang mendukung gagasan pokok tersebut. Ya, paham ya? Jadi bedakan apa itu gagasan pokok, apa itu gagasan pendukung. Bisa? Bisa. Oke. Tadi Bu Pompea sudah berikan teks bacaan. Di sana ada tentang apa itu anak-anak? Coba dilihat. Tentang apa? Hewan. Hewan yang mempunyai alat gerak. Silakan tugas kalian ya. Sembari nanti Bu Pompea menjelaskan untuk anak kelas 5, tugas kalian baca teks bacaan yang Bu Pompea bagikan tadi. Kemudian carilah gagasan pokok dan pendukung. Untuk tugas kedua, kalau sudah selesai ya. Jika Bu Pompea masih menjelaskan, kalian langsung mengerjakan LKPD. Kelompok 1, nomor 2 kelompok 2, kelompok 3 kelompok 3 ya. Kalian kerjakan LKPD ini. Nah, kalian membuat salah satu paragraf. Buatlah teks bacaan satu paragraf saja. Temanya bebas. Bebas temanya. Kalau sudah kalian cari, tentukan gagasan pokoknya serta gagasan pendukungnya. Paham? Paham. Oke, sekarang Bu Pompea bagikan terlebih dahulu. Baiklah, kakak kelas 5 apakah sudah selesai membaca materi alat gerak pada hewan dan manusia? Sudah. Bu Pompea mau bertanya dulu kepada kalian semua. Apa yang kalian ketahui tentang tubuhmu saat bergerak? Siapa yang mau? Oke, Tina. Kalau
ada tulang, ada sendi. Ya. Sekarang coba diperhatikan gambar yang Bu Komda bawa. Coba perhatikan gambar apa ini anak? Orang berlari. Saat berlari apa yang bergerak? Kaki, lagi. Jadi kaki dan tangan memiliki otot. Di dalam tubuh kita itu memiliki otot dan sendi. Ada sendi, ada otot, ada tulang, ya. Nah, sekarang coba diperhatikan lagi. Ini gambar apa, anak? Apa? Ular atau burung. Kalau burung bergerak menggunakan sayap. Bu Komda akan menjelaskan fungsi dari alat gerak hewan dan manusia. Kalian siapkan catatannya, ya. Siapkan catatannya, tulis apa saja fungsi-fungsinya, inti-intinya saja, ya. Sekarang coba perhatikan ke slide. Yang pertama itu ada apa? Berpindah tempat. Ya, jadi kalau kita punya alat gerak itu fungsinya sebagai berpindah tempat. Yang kedua itu ada apa? Melindungi diri. Nah, yang ketiga itu ada apa? Melakukan aktivitas Hari-hari. dan yang terakhir yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Bagaimana? Kakak kelas 5 apakah sudah paham alat gerak pada hewan dan manusia? Sudah. Sekarang Bu Komda akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, perhatikan tugas kalian hari ini yaitu mengerjakan LKPD, ya, tentang alat gerak pada hewan dan manusia. Jadi kalian tulis dulu nama kelompoknya. Kemudian kelompok 1 kalian membahas alat gerak manusia. Paham ya? Oke, sekarang Bu Komda bagikan dulu. Anak-anak kelas 4 tadi Bu Komda membagikan teks bacaan, ya. Nah, Bu Komda tadi menugaskan kalian mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan tersebut. Siapa yang mau jawab gagasan pokoknya apa? Nara, silakan. Gagasan pokok di teks berikut, hewan memiliki alat gerak yang beragam untuk membantu mereka bertahan hidup. Benar ya. Tadi benar Nara, di awal kalimat tersebut sudah mencakup keseluruhannya, mencakup umumnya, pintar. Sekarang LKPD-nya, apakah sudah dikerjakan setiap kelompok? Sudah. Sudah. Coba Bu Komda mulai dari kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Kami membuat kalimat paragraf yang berjudul kebersihan kelas. Silakan dibaca. Menjaga kebersihan kelas adalah tanggung jawab semua siswa. Jika kelas bersih, belajar menjadi lebih nyaman. Sampah harus dibuang di tempat sampah agar tidak menimbulkan bau. Meja dan kursi sebaiknya duduk setiap hari. Nah, sekarang gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya adalah menjaga kebersihan kelas adalah tanggung jawab semua siswa. Gagasan pendukungnya. Gagasan berikutnya adalah kelas yang bersih membuat belajar menjadi lebih nyaman. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 tadi menceritakan paragraf tentang kebersihan kelas. Sudah kelompok 1, kelompok 2 juga sudah, kelompok 3 juga sudah, ya. Sekarang kakak kelas 5. Bagaimana, apakah sudah selesai mengerjakan LKPD? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 1 dipresentasikan hasil diskusi kalian, ya. Kalau itu teman-teman dan adik-adik, Alat gerak manusia apa? tangan dan kaki. Fungsinya berpindah tempat, melindungi diri, melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan dulu. Nah, untuk adik kelas 4, silakan kerjakan soal evaluasi, ya, tentang gagasan pokok dan pendukung. Sekarang kakak kelas 5, soal evaluasinya tentang alat gerak manusia dan hewan. Baiklah, kakak kelas 5 apakah sudah selesai? Sudah. Adik kelas 4 apakah sudah selesai? Sudah. Oke, silakan adik kelas 4 terlebih dahulu, ya, mengumpulkan hasil evaluasinya. Baiklah, semua kakak kelas 5 sudah selesai, dan adik kelas 4 juga sudah selesai. Bagaimana pembelajaran hari ini? Pintar. Hari ini kita sudah belajar apa saja, ya? Coba dimulai dari adik kelas 4. Hari ini belajar apa, anak? Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pintar. Sekarang kakak kelas 5. Hari ini kita sudah belajar apa? Hewan dan manusia. Baiklah, anak-anak semuanya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Tadi kita awali dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai.
Terima kasih. Silakan. Berdiri, bersalah.